Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik adik-adik mahasiswa, mahasiswi khususnya semester 5 yang sedang menempuh mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif baik prodi PAI, MPI ataupun SI. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa sesuai dengan yang sudah biasa dilazimkan. Dan juga sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik mahasiswa, pada minggu yang lalu saya sudah men-share bab 1, bab 2. Maka pada minggu ini saya akan share nanti teknik cara membuat bab 3. Bab 3 ini sepertinya agak lebih mudah dari bab 1 dan bab 2. Karena contohnya sudah ada dan barangkali lebih banyak copy paste saja gitu dan disesuaikan dengan penelitiannya masing-masing. Baik, saya akan share screen untuk materi kita pada kali ini. Sama seperti yang sudah saya ingatkan bahwa semua peserta wajib membuka slide yang sudah saya share ya. Dalam slide itu petunjuk secara umum dan secara teknisnya nanti akan dibuka di contoh proposal bab 1, bab 2 sampai bab 3. Baik, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, bab 3 ini pembahasannya itu hanya ada 6 komponen atau 6 poin. Yang pertama pendekatan penelitian, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat teknik analisis data, yang kelima hipotesis statistik, yang keenam rencana dan waktu penelitian. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan kalau tidak selesai satu kali pertemuan ini, nanti 2 kali pertemuan. Poin A adalah pendekatan penelitian. Pada poin ini, mahasiswa atau penulis skripsi itu mengemukakan bahwa jenis pendekatan penelitiannya itu apakah kualitatif atau pendekatan kuantitatif gitu. Jadi hanya ini saja nanti yang akan dikemukakan pada bagian pendekatan penelitian. Jadi untuk yang ini nanti boleh dilihat pada contoh proposal sebenarnya ya. Karena yang kita pelajari pendekatan ini hanya ada 2, yaitu pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Nah, karena kita sedang belajar metodologi kuantitatif, maka nanti ditulis di situ pendekatan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, karena pendekatan kuantitatif, maka ini perlu kita dukung dengan pendapat-pendapat dari pakar metodologi penelitian kuantitatif. Nah, salah satunya yaitu Suharsimi Arikunto, bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Ini menurut Suharsimi Arikunto. Ini boleh nanti kita tampilkan pada poin A di bab 3 ini. Kemudian juga salah satu buku yang dikutip dari Iskandar, katanya penelitian survei yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala dan seterusnya. Nah, intinya ini teori-teori ini dari pendapat dari buku ini mendukung bahwa apa yang kita sampaikan bahwa jenis pendekatan penelitian kita itu adalah pendekatan kuantitatif gitu. Nah, baik. Sebelum kita masuk, baik, kita lanjut saja dulu, nanti kita masuk ke contoh. Yang poin B itu adalah populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Perlu diketahui bahwa populasi ini disebut adalah keseluruhan subjek penelitian
yang dapat dijadikan sebagai sumber data dalam artian responden dalam penelitian. Jadi biasa memang penyebutan dalam penelitian kuantitatif itu kalau populasinya itu disebut dengan responden. Jadi responden itulah nanti yang kita harapkan memberikan respon atau memberikan informasi kepada kita untuk kita mendapatkan data-data hasil penelitian. Ya, maka dikatakan populasi itu adalah keseluruhan subjek penelitian, orang yang akan memberikan informasi kepada kita, maka itu disebut dengan populasi. Maka nanti jika ada yang guru, berarti di ujung judul variabelnya itu guru, barangkali nanti populasinya adalah guru gitu ya. Kalau karyawan bisa nanti karyawan, kalau siswa nanti bisa saja siswa sebagai populasinya. Yang jelas untuk prodi manajemen pendidikan Islam itu boleh nanti guru, boleh karyawan, boleh kepala sekolah, itu yang akan dijadikan sebagai populasinya karena kita wilayah manajemen pendidikan. Sedangkan PAI ini juga hampir sama dengan manajemen pendidikan, tapi wilayah garapan populasinya menurut saya itu barangkali lebih banyak adalah siswa ataupun guru, karena lingkup atau wilayah kajian PAI itu adalah guru, maka guru lebih banyak mengajar di lokal. Di lokal itu ya hanya ada siswa, murid, atau dan juga guru gitu ya. Nah, kemudian sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Nah, sampel ini kan namanya sampel, sebagian daripada populasi. Jadi kalau populasi ini misalnya jumlah seluruh guru, maka sampel ini adalah sebagian daripada guru yang dapat dijadikan sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Kalau misalnya populasinya jumlahnya 1.000 orang guru, ini contoh saja, 1.000 orang guru, tentu sebagai seorang peneliti tidak akan mungkin dia akan meneliti 1.000 orang guru itu gitu. Nah, termasuk juga prodi ekonomi syariah. Dia meneliti pedagang kaki lima yang ada di kabupaten di Kabupaten Batanghari, mulai dari bagian hulu sampai ke hilir, dari daerah Merosobo Ulu sampai ke daerah Pemayung. Barangkali ada jumlahnya ratusan pedagang kaki lima, ya kan? Maka itu populasinya dan tidak mungkin akan diteliti semua. Kalaupun diteliti semua nanti akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Jadi karena itu pentingnya pengambilan sampel ini. Nah, sampel ini sebagian saja. Maka nanti ada teknik-teknik pengambilan sampel sehingga kita tidak salah dalam menentukan sumber data atau menentukan orang yang akan memberikan informasi kepada kita. Nanti akan kita berikan sampel. Intinya logikanya seperti ini. Kenapa ada populasi dan sampel? Populasi ini kan keseluruhan subjek penelitian. Kalau saya sering mengibaratkan seperti ini. Kalau beras satu karung, jadi kalau kita contohkan ada beras satu karung, kita ingin mengetahui apakah beras tersebut bagus atau tidak, beras tersebut masih tertutup dengan rapi, kita tidak perlu harus membongkar beras tersebut, kita bentangkan lalu kita uraikan, kita sebarkan di halaman, tidak perlu seperti itu untuk menentukan bahwa kualitas beras tersebut bagus. Namun kita dapat dengan mudah mengambil sampel atau sampel dari populasi beras satu karung tadi dengan cara seperti apa? Nah, ini kita dengan tekniknya. Maka dengan tekniknya saja, dengan teknik yang tepat, itu akan menghasilkan kesimpulan secara keseluruhan dari beras satu karung tersebut. Barangkali ada dengan alat menggunakan gancu barangkali, ya kan. Kita tusuk bagian atas, bagian bawah, bagian samping, bagian tengah, kemudian bagian kiri, bagian kanan. Barangkali dari beras satu karung itu dengan 6 kali tusukan pakai gancu ya, ada apa namanya itu yang untuk mengambil beras yang biasa di toko-toko itu, maka itu bisa dijadikan sebagai perwakilan daripada populasi yang satu karung tadi gitu. Maka jika hasil daripada 6 kali tusukan dengan alat gancu seperti itu tadi, ternyata hasil dari 6 kali tusukan itu beras yang kita lihat
itu adalah bagus, maka hasil bagus itu adalah mewakili daripada beras yang satu karung tersebut. Nah, begitu. Maka meskipun kita tidak melihat keseluruhan beras yang satu karung tadi, tapi dengan adanya 6 kali tusukan dengan alat untuk melihat sampel tadi, maka itu sudah membuktikan bahwa terwakili daripada populasi itu. Nah, maknanya apa? Dari 6 kali tusukan tadi, itu hasilnya menunjukkan bahwa beras satu karung tersebut adalah kualitasnya bagus. Dan sebaliknya, jika dari 6 kali tusukan tersebut berasnya kualitasnya tidak bagus, maka itu mengindikasikan seluruh beras yang satu karung tersebut adalah tidak bagus. Nah, kita analog lagi dengan responden yang dari guru misalnya. Guru misalnya ada 1.000 orang. Kita ambil teori Suharsimi Arikunto. Kata Suharsimi Arikunto, secara ancer-ancer dalam penentuan sampel, jika populasi lebih daripada 100 itu boleh diambil 25, 20, 15 sampai 10%. Boleh diambil sampelnya. Maka peneliti misalnya mau mengambil 25% daripada populasi untuk dijadikan sampel. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa 25% itu diperkirakan akan dapat mewakili dari seluruh populasi yang sebanyak 1.000 orang tadi. Tapi perlu diingat, dalam metode penelitian, makin banyak sampel yang kita ambil, maka itu akan mengurangi kesalahan. Akan mengecilkan kesalahan. Karena sampelnya besar yang diambil. Tapi makin kecil sampel yang diambil, itu memungkinkan besarnya terjadi kesalahan dalam penelitian. Karena orang 1.000, kita ambil sampel misalnya hanya 5%, ini hanya 50 orang dari 1.000, dan itu memungkinkan errornya hasil penelitian kita. Karena 50 orang itu akan mewakili daripada 1.000 orang. Maka sebaiknya makin besar sampel yang diambil, maka itu akan mengurangi daripada kesalahan. Nah, kalau misalnya diambil 25% dari 1.000 orang, berarti kita akan menjadikan 250 orang dari 1.000 orang guru yang akan kita jadikan sampel penelitian kita. 250 orang guru itu, jika kita meneliti tentang guru, misalnya bagaimana praktik guru mengajar dari 1.000 orang tersebut, maka dari 250 orang yang kita teliti itu ternyata guru mengajar itu baik atau bagus dan sudah dikategorikan profesional, maka kesimpulan akhirnya adalah 1.000 orang guru yang populasi 1.000 orang tadi itu masuk menjadi baik juga. Maka itu dikatakan sampel yang dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Namun jika hasil penelitian dari 250 orang tadi ternyata hasilnya guru secara keseluruhan guru tidak bagus atau belum bagus mengajar, teknik mengajarnya, maka itu juga yang dapat disimpulkan dari keseluruhan guru yang 1.000 orang tadi. Maka itu dikatakan sampel penelitian. Ini metodologi penelitian dan dibenarkan bahwa bagi seorang peneliti untuk menarik sampel. Tapi teknik penarikan sampel harus ada teknik-teknik yang sudah didasari oleh para pakar atau ahli dalam bidang metodologi penelitian. Nah, jadi untuk narasi di dalam populasi dan sampel nanti kita lihat di dalam contoh bab 3. Kita lanjut di sini teknik pengambilan sampel. Dalam teknik pengambilan sampel, jelaskan siapa, apa populasi target dan populasi terjangkau. Ini kerangka samplingnya, penelitian ini. Bagaimana teknik sampelnya dan berapa ukuran sampelnya. Populasinya adalah keseluruhan subjek penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumber data dalam arti responden dalam penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data yang dapat mewakili dari seluruh populasi. Nah, kalau ini seluruh teknik penarikan sampel, pada dasarnya teknik penarikan sampel itu ada dua, yaitu probability sampling yang meliputi ada random sampling, stratified random sampling, ada cluster atau area. Jadi ini tiga ini merupakan bagian daripada probability sampling yang dapat memberikan peluang sampel secara sama ya terhadap populasi yang ada di dalam
di dalam populasi tersebut gitu. Yang kedua, teknik penarikan sampel non probability sampling. Tidak semuanya bisa dijadikan sampel. Jadi yang pertama ada systematic sampling, purposive sampling, ada quota sampling, accidental, sampling jenuh, dan snowball sampling. Dan ini nanti akan kita uraikan satu persatu. Yang pertama namanya probability sampling. Ini yang tadi teknik penarikan sampel dengan probability sampling. Kita buka, yang pertama adalah random sampling. Random itu artinya acak ya, dilakukan secara acak. Setiap individu berpeluang menjadi sampel. Jadi siapapun itu bisa menjadi sampel. Ini kalau yang namanya acak. Caranya dengan cara membuat undian. Jadi cara ini jika populasinya dianggap homogen atau sama ya. Contoh, populasi penelitian adalah mahasiswa STAI atau sekarang Institut Agama Islam Morabulian, Prodi MPI berjumlah 210 orang. Ini contoh ya, ini lumayan banyak ini, 210 orang populasinya. Jadi salah satu teknik penarikan sampel kita menggunakan dapat mengambil langsung dari tabel Craig. Di tabel Craig ini Morgan dengan tingkat kesalahan 5%. Ini sudah diperhitungkan dari tabel Craig ini. Nah, jadi dengan cara membuat undian tadi ya, setiap individu berpeluang menjadi sampel. Caranya dengan cara membuat undian. Sekarang coba kita lihat dulu tabel Craig-nya seperti ini. Tabel Craig itu. Ini. Jumlah populasinya adalah 210 tadi ya. 210 populasi. Kemudian kalau kita lihat dari tabel Craig-nya 210 ada di posisi mana ini 210? Ini 63 220. Ntar kita lihat di mana ini. Oh, di sini. Oh, ini ya, ini. Nah, ini. Di nomor 30. Tadi nomor 14, 15 sampai 30. Nah, di sini ada N. N di sini populasi, S-nya sampling. Maka di 30 ini 210, populasinya 210, samplingnya ada 136. Nah, ini cukup besar ini. Kalau dipresentasikan lebih daripada 50% kalau menurut teori dari tabel Craig ini. Maka 210 sebanyak 136 orang sampel ya yang kita jadikan sebagai sampel. Dari 210 ini hanya 136 tadi ya, hanya 136. Nah, 136 tadi bagaimana caranya? Kita buat undian. Kita buat undian. Hal persisnya seperti kita buat arisan yasinan atau arisan apa itu? Undian yasinan itu apa? Bukan yasinan. Lot arisan duit itu ya. Gitu, arisan. Buatlah nomor 1 sampai 36. Jadi dari 210 orang itu kita suruh mereka mengambil seluruh lot tadi 210 dibuat. Ada yang kosong, ada yang berisi angka 1 sampai 136 sampelnya. Sehingga dari 210 itu siapa yang mendapatkan nomor di situ 1 sampai 136, maka mereka lah yang berhak untuk menjadi sampel. Maka itu disebut dengan sampel random sampling atau acak ya kan. Tapi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan tabel Craig ini tadi gitu. Nah, yang kedua, stratified random sampling. Ini sampel acak tapi berstrata. Nah, barangkali ini misalnya kita ingin menjadikan populasinya adalah seluruh dosen ya kan. Maaf, sebelumnya kita jelaskan kalau yang tadi, kalau yang random sampling ini itu ciri-ciri populasinya adalah semuanya itu homogen ya, baru bisa. Tapi kalau yang stratified random sampling atau sampel acak berstrata itu populasinya tidak homogen atau heterogen. Terdiri dari berbagai golongan, lapisan atau strata. Jadi misalnya kita ingin meneliti tentang dosen. Misalnya dosen pada PTIS, Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta sebanyak 210 orang. Atau di mana sajalah, misalnya kampus Buli, kampus kita juga boleh.
Misalnya populasi dosen sebanyak 210 orang yang dikelompokkan berdasarkan strata pendidikan. Nah, tadi dalam tabel tadi kalau 210 sampelnya ada 136. Maka langsung saja ini populasi dosen P3S 210 dikelompokkan berdasar strata pendidikan. N sama dengan 210, sampelnya 136 dari tabel Morgan tadi ya. Kemudian ini contoh stratified random samplingnya. Pendidikan S1 100 orang, S2-nya 70, S3-nya 40, jumlah sampel itu 65 orang. Cara pengalian seperti ini. 100 dibagi 210 dikali 136 sampel, maka dapat 64,76, dibulatkan menjadi 65 orang. Kemudian pendidikan dosen yang berpendidikan S2 ada 70 orang, dibagi 210 kali 136 ada 45,33, berarti 45 orang. Yang S3-nya ada 40 dibagi 210 kali 136 sama dengan 25,90 atau 26 orang. Jadi jumlah sampel 65 tambah 45 tambah 26 sebanyak 136 orang. Nah, ini baru kita menggunakan salah satu teknik penarikan sampel yang dari contoh stratified random sampling, tapi kita mengambil sampel dengan cara langsung dari tabel Morgan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sampel area atau cluster sampling. Teknik ini digunakan jika objek penelitian membagi populasi ke wilayah-wilayah. Contoh, penelitian tentang pandangan masyarakat Jambi tentang penggunaan narkoba di kalangan remaja. Maka sampelnya adalah bagian kecil dari kabupaten yang dapat mewakili Provinsi Jambi yang terdiri dari 10 kabupaten. Sampelnya misalnya ada 5 kabupaten. Jadi kita tentukan areanya yang menurut kita di situ bisa kita mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan daripada narkoba di kalangan remaja gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan teknik sampel ini? Area ada 2 langkah. Di sampel area ini ada 2 langkah. Satu, tentukan sampel wilayah misalnya 5 kabupaten, kemudian menentukan sampel orang yang mewakili populasi. Jadi kita lebih masuk lagi ke dalam wilayah daripada 5 kabupaten tersebut. Jadi memang tidak ditentukan berapa banyaknya, namun di sini sampel area ini kita tergantung peneliti ini untuk menentukan kecukupan daripada jumlah jumlah sampel yang akan mengisi daripada ketercukupan daripada sampel kita ini. Jadi peneliti sendiri nanti akan menentukannya gitu. Karena sesuai dengan kajian penelitian yang sedang digarapnya. Nah, jadi ada 3 tadi yang untuk penarikan sampel dengan teknik probability sampling, random sampling, stratified random sampling, dan cluster area. Itu jadi ada 3. Jadi semuanya sebenarnya berpeluang untuk menjadi populasi atau berpeluang menjadi sampel maksudnya, termasuk cluster area. Jadi peneliti tidak sulit-sulit untuk menentukan siapa saja yang menjadi sampel dari populasi, karena mereka semua populasi itu berhak atau boleh dijadikan sebagai sampel. Sementara kalau non probability sampling ini tidak semuanya bisa untuk menjadi sampel. Oleh karena itu dia membaginya ada systematic sampling, purposive, dan seterusnya. Nah, ini akan kita bahas di sini. Contoh yang pertama, non probability sampling. Ini maksudnya tidak memberikan peluang sama untuk mewakili populasi. Contoh yang pertama, systematic sampling. Jadi pengambilan sampel dengan systematic sampling ini berdasarkan nomor urut populasi. Jadi misalnya mahasiswa prodi MPI semester 6 berjumlah 60 orang, maka pengambilan sampel berdasarkan nomor urut genap saja. Jadi bisa diurutkan nomor 2, nomor 4, nomor 6. Jadi cukup diurutkan. Ini sistematik ya. Gitu. Jadi kita lihat dari nomor absennya ya kan. Dari nomor absen misalnya ada 60 orang, maka kita ambil yang genap saja atau yang ganjil itu. 1, 3, 5 dan seterusnya. Boleh seperti itu. Namun juga tetap mengikuti teknik penarikan sampel ya. Berapa orang yang akan kita jadikan samplingnya. Yang kedua adalah purposive sampling atau sampel tujuan. Ini berdasarkan penilaian subjektif. Ini tergantung peneliti nanti siapa yang mau dijadikannya sebagai sampel. Nah, ini berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan pertimbangan tertentu. Jadi misalnya peneliti ingin meneliti tentang manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan sekolah.
Maka menjadi sampel ada kepala sekolah, TU, guru, dan siswa, komite sekolah, stakeholder. Nah, ini cocok untuk penelitian kualitatif. Jadi kalau penelitian kualitatif itu subjek penelitiannya itu bisa dari berbagai macam apa, tidak satu unit gitu, boleh dari berbagai macam unit, ya kan, unit analisisnya. Sementara kalau untuk kuantitatif itu kalau memang kepala sekolah semua, kalau TU ya TU semua, itu untuk lebih memudahkan. Kalau guru guru semua, kalau siswa siswa semua, itu lebih mudah kita untuk menganalisisnya. Sementara kalau kualitatif bisa saja nanti dengan ini semua dimintain informasi semua, kepala sekolah, TU, guru gitu ya. Jadi cocok itu untuk kualitatif. Jadi kalau kualitatif penarikan sampel menggunakan purposive sampling itu cocok gitu. Yang selanjutnya adalah kuota sampling. Ini pengambilan sampel dari populasi, ini sekedar memenuhi jumlah kuota yang telah ditentukan dan diinginkan oleh peneliti yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jadi tergantung dari peneliti juga ini menentukannya. Sampelnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Contoh, persepsi mahasiswa Taimur Bulian tentang bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen X dalam mata kuliah statistik pendidikan. Jadi jumlah mahasiswa yang dibutuhkan sebanyak 50 orang. Ya, jika dalam penelitian belum dapat 50 orang, maka penelitian tersebut belum memenuhi kuota. Jadi ini contoh, kalau memang mau meneliti dengan menggunakan kuota sampling. Boleh, silakan, nanti kalau mau kuota pun juga boleh. Tapi rata-rata orang menggunakan kuota sampling, area sampling, itu semua populasinya yang banyak ya. Gitu. Yang biasanya sampai ribuan atau ratusan ribu. Yang selanjutnya adalah sampling aksidental. Jadi teknik penentuan sampel ini berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel atau responden. Contoh, peneliti ingin mengetahui fluktuasi pemasaran parfum oleh pria dan wanita. Peneliti mengambil sampel di Plaza Ramayana misalnya, cara membatasi jumlah sampel, misalnya 100 orang responden. Mungkin adik-adik pernah ke Ramayana, di sana ada orang jual parfum. Begitu kita lewat di depan penjual tersebut, Mas atau Abang mampir Mas, ini ada parfum baru, boleh dicoba, boleh dites gratis ya kan. Itu dalam rangka salah satu ingin menguji bagaimana respon masyarakat tentang parfum yang baru diproduksi itu. Jadi kalau memang respon masyarakat bagus, berarti mereka akan terus memproduksinya lebih banyak. Tapi jika respon masyarakat kurang enak, kurang bagus lah ya, barangkali mereka tidak bisa memproduksi lebih banyak. Nah, jadi ini juga sampling aksidental ini menurut saya lebih juga cocok kalau penelitian seperti penelitian yang di perbankan, di mana misalnya salah satu di mana respondennya misalnya adalah nasabah misalnya ya kan. Nasabah ini kan kita tidak menentu di mana alamatnya, maka akan sulit kita menentukan kalau alamatnya harus datang ke rumah. Orang pun juga akan curiga barangkali ya kan. Ada yang macam-macam mungkin dianggapnya. Nah, barangkali bisa digunakan sampling aksidental ini. Anda menunggu di depan atau di tempat bagian lobi bank itu ya, di kantor bank itu nanti silakan, nanti siapapun nasabah yang datang bisa minta bantu dengan mereka untuk mengisi angket ataupun wawancara sebentar gitu. Ini untuk yang penelitian yang barangkali di perbankan gitu ya. Atau juga barangkali di pasar-pasar ya kan, meneliti bagaimana minat pembeli masyarakat ya kan terhadap barang yang dijual di pasar. Nah, barangkali ini juga cocok dijadikan sampling aksidental. Nanti siapa saja yang ditentukan respondennya, jadi silakan bebas itu respondennya. Yang selanjutnya adalah sampling jenuh. Ini teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus. Sampling jenuh ini dilakukan bila populasi, nah ini menurut Sugiono katanya, kalau kurang dari 30 orang itu dijadikan populasi sensus. Jadi kalau populasi kita itu kurang jumlahnya dari 30 orang, itu menurut Sugiono semuanya itu dijadikan sampel. Dan menurut Suharsi Arikunto, kalau
di bawah 100 orang itu dijadikan populasi total sampling atau sampling jenuh atau sensus. Jadi semuanya 100 orang ini diteliti kalau menurut Suharsimi Arikunto. Dan yang lebih banyak lagi itu menurut Gay dalam buku Prof Muhtar ini. Itu jika kurang daripada 150 orang itu dijadikan sebagai total sampling. Nah, bagaimana dengan peneliti mahasiswa yang barangkali meneliti di sekolah-sekolah yang ada khususnya di Kabupaten Batanghari? Saya yakin tidak ada gurunya yang melebihi daripada 100 orang. Maka sebaiknya kalau meneliti gurunya kan masih di bawah 100 orang, ya sebaiknya diteliti semuanya dijadikan responden sekaligus juga sebagai sampel penelitian. Apalagi kalau di bawah 30 orang, ini menurut Sugiono ini sangat kecil sekali. Jadi kalau Sugiono kalau sudah di atas 30 sebenarnya sudah boleh mengambil sampel. Tapi Suharsimi Arikunto, menurut saya paham Suharsimi Arikunto ini lebih agak ringan lah ya kan. Dia baru boleh ngambil sampel kalau sudah populasinya di atas 100 itu. Ini dalam buku prosedur penelitian kuanti dan kuali kalau tidak salah ini. Suharsimi Arikunto. Jadi disebut dengan sampling jenuh. Nah, ini perlu kita ketahui supaya kita di saat kita ditanya kenapa samplingnya sebanyak 25 orang dijadikan semuanya, karena ada teori yang mengatakan bahwa jika populasi di bawah 30 atau jika populasi di bawah 100, maka responden sekaligus semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian. Nah, ini alasan kita, argumentasi kita seperti itu. Karena ini juga pada saat ujian itu biasanya ditanyakan. Nah, yang berikutnya adalah snowball sampling. Jadi snowball sampling ini adalah sampling snowball, bola salju ya. Teknik sampling ini semula berjumlah kecil, kemudian anggota sampel responden mengajak pada sahabatnya untuk dijadikan sebagai sampel, dan seterusnya hingga jumlah sampel semakin membengkak. Jumlahnya seperti bola salju yang menggelinding semakin jauh semakin besar. Nah, ini juga cocok untuk penelitian kualitatif. Contoh seperti peneliti ingin meneliti perilaku kubu. Di mana tempatnya tidak tahu nanti ya. Sampel pertama adalah ketua sukunya. Dan untuk selanjutnya sampel didapatkan informasi dari responden pertama tersebut. Jadi Anda pertama kali temui kepala sukunya itu, Temenggungnya. Pak Temenggung, kita komunikasi, tanya jawab dengan beliau. Selanjutnya tanya lagi, siapa lagi nih Pak Temenggung yang bisa saya temui untuk mendapatkan informasi yang lainnya. Nanti dari yang kedua terus akan berlanjut kepada yang berikutnya, sehingga kita betul-betul mendapatkan data yang kita dapatkan sehingga sampai jenuh nanti. Nah, gitu. Maka prinsip daripada penelitian kualitatif itu adalah sampai jenuh bahasanya begitu ya. Maka ini boleh kita gunakan untuk penelitian kualitatif dengan menggunakan sampel snowball sampling gitu. Ini kalau ukuran pengambilan sampel. Besar kecil penelitian tergantung kepada peneliti menduga ukuran atau parameter populasi dan tujuan penelitian. Maknanya semakin besar sampel mendekati populasi, maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi. Dan sebaliknya. Maka tadi dari awal saya katakan, jika sampel yang kita gunakan besar sudah mendekati jumlah populasi keseluruhan, maka peluang kesalahan itu kecil. Kesalahan generalisasi ini maksudnya adalah sampel dari 1000 orang tadi 250, maka jika 250 orang tersebut dikategorikan baik, maka 1000 orang tadi baik. Itu secara generalisasinya begitu. Maka penting makin besar sampel itu makin kecil peluang kesalahan, dan sebaliknya jika sampel kecil maka akan semakin besar peluang kesalahannya. Nah, gitu. Nah, menurut Sugiono ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai 500 orang. Nah, itu boleh, berarti dari 30 orang itu jadi sampel. Apabila sampel didasarkan dari kategori seperti pria, wanita, kota, desa, maka jumlah anggota setiap kategori minimal 30 orang. Untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan sampel, maka ditentukan menurut tabel penentu jumlah sampel untuk mewakili populasi dengan tingkat kesalahan 5% dan 10%. Tabelnya dapat di dalam tabel Craig gitu. Ini dalam buku Iskandar ya,
metodologi penelitian sosial. Silakan dicari nanti bukunya ada itu. Nah, baik, sekarang kita karena bicara tentang populasi dan sampel sudah, ini baru 2 poin. Saya akan berikan contoh untuk bab 3-nya tadi. Kita baru bicara poin A dan poin B dari teknik membuat bab 3 ini. Karena bab 3 tadi ada bab 3 itu isinya adalah pendekatan penelitian, populasi dan sampel. Jadi hari ini kita hanya bahas 2 poin ini saja pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan lihat contoh pada bab 3, poin pendekatan penelitian. Tadi teorinya mengatakan penulis mengemukakan pendekatan penelitiannya. Maka di sini kita hanya menuliskan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan survei. Nah, lalu kita narasikan dari secara teori. Penelitian survei yaitu survei. Nah, maka ini kita narasikan, kita ambil dari buku ya, dari pendapat ahli ya. Menurut Suharsimi, kemudian hal inilah didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu akan mencari besar yang pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel yang kita teliti. Nah, ini barangkali bisa di copy paste saja ini ya. Nanti silakanlah, boleh di copy paste atau mau ditukar teorinya dengan teori yang baru silakan. Tapi intinya tidak terlepas di sini kita mengemukakan bahwa jenis penelitian kita itu adalah kuantitatif kah atau kualitatif. Kalau kualitatif tentu nanti teorinya di sini adalah teori kualitatif. Karena ini kuantitatif, maka hubungannya juga adalah tentang kuantitatif. Yang kedua adalah populasi dan sampel. Populasi ini teorinya tadi sama ya, teori tinggal kita copy paste saja ini sebenarnya. Ini teori tentang populasi, ini juga teori tentang populasi, ini juga populasi. Nah, kemudian di sini kita buat sintesis bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumber data dalam artian responden dalam penelitian. Nah, gitu. Jadi populasi itu adalah responden dalam penelitian. Lalu berikutnya adalah kita menyatakan populasi kita itu siapa gitu. Jadi maka kita kemukakan adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen. Karena ini penelitian tentang dosen, maka dosen. Nanti Anda silakan kalau memang guru buat seluruh guru pada di mana gitu tempatnya. Nah, gitu ya. Silakan nanti ditentukan. Kalau siswa ya berarti siswa. Nah, jumlah responden ini boleh kita buat bentuk dalam tabel boleh atau secara angka saja itu boleh. Tentu kalau dengan tabel seperti ini berarti data ini kita dapatkan dari lokasi penelitian. Ini bentuk telah dokumen berarti kita tampilkan dari 156. Nah, di atas ini tadi 156 orang, maka dari 156 orang itu kita ambil ini macamnya ada dosen tetap, tidak tetap, PNS dan jumlah ya. Maka sebanyak 156. Nah, jika ada tabel seperti ini, kita buat deskriptif daripada tabel di atas seperti itu. Oke, populasi dalam contoh ini ada 156 orang, yaitu semua dosen tetap saja yang dijadikan penelitian. Dan ini tentu beralasan supaya kita lebih mudah ya kan, dan lebih homogen, semuanya dosen-dosen tetap ya kan. Karena dosen itu ada tidak tetap dan ada PNS, DPK. Kita hanya memfokuskan pada dosen tetap saja. Kalau guru di sekolah barangkali boleh dikhususkan atau guru PNS saja, itu tidak masalah. Kemudian sampel. Nah, tadi sampel itu adalah mewakili daripada populasi. Nah, ini teorinya, boleh silakan nanti di copy paste atau diganti dengan teori baru. Kemudian ini juga masih teori sampel, kemudian sampel juga menurut Ridwan sampel juga, lalu kita buat sintesis. Setelah itu kita mengambil paham siapa yang akan kita jadikan pedoman untuk menarik sampel kita. Nah, dalam contoh ini akan mengambil contoh pendapat dari pendapat Gay dalam Mukhtar. Katanya dapat ditarik 5% dan maksimal 30%. Tapi jika populasi, sebuah penelitian populasi di bawah 150, maka hampir seluruh pakar penelitian sepakat sebaiknya diambil seluruhnya. Jadi dalam contoh penelitian kita buat ini dari 156 tadi itu semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian. Karena sebenarnya tidak lagi sampai 156 karena nanti akan dipotong 20%. Nah, kita lihat di bawahnya. Ini simpulannya.
Maka memperhatikan pendapat di atas, maka penulis berpedoman kepada pendapat G. Ini penentuan kita dalam menentukan sampel, kita mengikuti mazhab apa gitu, pendapat siapa. Nah, dengan alasan 156 ini dia jadikan semua, alasan karena dosen tetap adalah dosen yang mendapat prioritas utama di perguruan tinggi swasta. Sudah punya NIDN dan juga kualifikasinya semuanya adalah sudah S2, karena dosen itu minimal S2. Nah, kemudian uji coba instrumen ini diambil dari responden penelitian atau sampel penelitian sebanyak 30 orang. Berarti dari 156 tadi diambil 30 orang, maka sisanya hanya 126 orang. Maka jelaslah 126 orang ini itu masih di bawah daripada 150 yang menurut pendapat G dalam Mukhtar tadi. Maka 126 ini semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian. Sementara 30 orang ini akan dijadikan sebagai sampel uji coba instrumen. Jadi ini tugas peneliti kita. Nanti kita akan menyebarkan angket. Pertama, angket uji coba instrumen akan diisi kepada 30 orang dalam contoh ini. Kemudian 126 akan mengisi angket penelitian. Itu penyebaran angketnya secara tidak serempak ya, tidak barengan. Jadi setelah kita sebarkan angket uji coba instrumen duluan, kita analisis uji validitas dan reliabilitasnya. Setelah itu kita rombak kembali angketnya, dan selanjutnya setelah oke angketnya tersusun kembali, yang valid kita ambil, yang tidak valid bisa direvisi atau dibuang, dan selanjutnya angketnya kita susun dan kita sebarkan kembali kepada responden yang sebenarnya, yaitu sebanyak 126 orang. Nah, bagaimana kalau di sebuah sekolah respondennya jumlahnya misalnya hanya 30 orang guru ya kan, misalnya begitu. Terus di mana kita akan melakukan uji coba penelitian? Uji coba instrumen maksudnya. Sebaiknya Anda tidak mengambil dari 30 orang guru itu. Anda melakukan uji instrumennya di sekolah yang lain yang selevel dengan sekolah tempat kita meneliti itu. Misalnya Anda meneliti di MAN 1 Morobulian, jumlah gurunya misalnya 30 orang. Maka untuk sampel uji coba instrumennya tidak mesti 30 orang. Dalam Sambas Ali Muhyiddin katanya, menurut Sambas Ali Muhyiddin katanya untuk uji coba itu boleh 20 orang. Jadi 20 orang ambil di tempat sekolah yang lain, misalnya di MAN 3 Terusan. Itu misalnya MAN 3 Batanghari itu di Terusan. Jadi silakan nanti kita nyebarkan angket untuk uji coba instrumen di MAN 3 Terusan tersebut. Nah, nanti setelah angketnya kita analisis dari 20 orang tersebut, yaitu melalui uji validitas dan uji validitas dan uji reliabilitas maksudnya. Setelah kita rombak, kita rapikan kembali angketnya, baru selanjutnya angket tersebut kita sebarkan kepada responden yang sebenarnya di MAN 1 Batanghari yang gurunya tadi sebanyak 30 orang. Itu contoh gitu. Nah, begitu kalau di tempat penelitian kita jumlah respondennya kurang atau tidak lebih daripada 30 orang. Hanya sedikit. Nah, masalahnya kalau 20 orang kita ambil tinggal 10 orang, ya terlalu sedikit lah. Jadi karena itu kita numpang menguji coba instrumen di sekolah yang lain. Kecuali kalau siswa barangkali ada yang meneliti tentang siswa. Kalau prodi PAI saya kan banyak yang meneliti tentang siswa. Jadi boleh diambil misalnya menelitinya kelas 6 saja atau kelas 12 saja. Kelas 12 jumlah siswanya ada misalnya 150 orang. Nah, boleh silakan ambil 20% di sampling, boleh juga di sampling atau silakan nanti diambil sampel, kemudian ambil 20 orang untuk uji coba instrumennya, seperti itu. Nah, dalam contoh ini 30 orang uji coba instrumen, kemudian 126 responden penelitian. Artinya semuanya juga total sampling ini. Nah, ini pernyataan saja, seluruh sampel penelitian atau responden akan mengisi 3 macam instrumen. Nah, nanti silakan diisi nama variabelnya. Nah, intinya pada poin A dan B ini lebih banyak sebenarnya. Kalau untuk narasinya mahasiswa boleh mengcopy paste saja supaya lebih mudah gitu. Paling agak sulit itu dalam penentuan populasi dan samplingnya. Jangan salah menentukan siapa populasinya dan berapa sampel yang akan diambil atau dijadikan untuk sampel penelitian. Dan satu lagi,
siapa yang akan dijadikan sampel uji coba instrumennya. Baik, kita sampai di sini untuk pertemuan ini, dan akan datang kita akan lanjut kepada teknik pengumpulan data pada bab 3. Ini memang bab 3 ini membutuhkan pertemuan itu paling tidak 2 kali pertemuan, atau bisa sampai 3 kali atau 4 kali pertemuan, karena memang bahasanya agak panjang di sini. Demikian, sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.